Bandungan berasal dari kata bendungan. Diceritakan hidup pasangan suami istri, bernama Kiai Sanggem dan Nyai Sanggem. Kedua pasutri tersebut bersemedi dan memperoleh wangsit, untuk mencari sumur di lereng Gunung Ungaran, guna memperoleh keturunan. Setelah memperoleh keturunan, Kiai Sanggem mendapatkan wangsit kembali untuk menutup sumur tersebut, agar tidak terjadi bencana bagi desa di bawahnya, dengan konsekuensi tidak ada mata air lagi di desanya. Kemudian Kiai Sanggem menutup sumur atau membendung sumber mata air dengan gong. Sehingga, wilayah itu kemudian terkenal dengan sebutan Bandungan. Makam kedua tokoh pasutri tersebut, bisa ditemukan di belakang kantor kecamatan Bandungan. Dekat sekali dengan Lun-Alun Bandungan. Padahal Ampel Gading itu yang ini loh. Lokasi Ampel Gading itu masih naik ke sana. Tapi dalam peta terbitan Belanda itu Desa Kenteng atau Dusun Golak Desa Kenteng itu malah ikuti Ampel Gading. Tapi untuk sebutan Desa Kenteng di sini tuh ndak ada. Adanya Ampel Gading sama Golak. Nah, berarti nama Kenteng itu nama baru atau nama periode berikutnya. Karena nama Desa Kenteng itu sendiri mengarah ke sebuah toponimi atau nama sebuah wilayah yang berkaitan dengan benda cagar budaya. Kalau biasanya Watu Kenteng itu berkaitan dengan Yoni, yaitu sebuah piranti untuk pemujaan Hindu Siwa. Akan tetapi di sini itu malah justru disebutkan dengan makam Sentono Buddha. Nama atau kalimat Sentono itu nama sebuah tempat atau sebuah pemakaman yang muncul ketika Mataram Islam sudah ada. Nah, kalimat Buddhanya itu berkaitan dengan jejak peradaban Hindu klasik pada masa itu. Kenapa saya menyebutnya ada kaitannya dengan jejak Hindu klasik atau jejak Mataram Hindu? Nanti saya akan menjawabnya ketika nanti kita berada di lokasi. Nah, sebutan untuk Sentono Buddha itu pun sebenarnya mengacu pada, kalau saya tetap menyebutnya sebuah bangunan dengan bentuk punden berundak ada 3, 1, 2, 3 yang ini. Cuma di sana itu masih dipergunakan untuk lahan pertanian, yang di sini masih dalam kondisi aslinya, tidak ada yang berani membuat atau nanam jenis-jenis tanaman di komplek itu yang tengah ini. Terus yang sini sebenarnya dulu itu ada banyak batuan besar-besar yang tertata hampir mirip dengan yang punden berada di tengah itu. Cuma berhubung tumbuhnya pertanian karena dari segi perekonomian, akhirnya di sini itu diuruk pakai tanah, dibuatkan betengan, sehingga untuk batu-batuan yang menyerupai objek yang di tengah ini semua ketutup, kecuali batu-batuan besar seperti itu masih nampak kelihatan. Di sini tuh lahan pertanian, makanya subur dan banyak sekali batu-batuan
alam ini. Dan ini Sentono Budo, untuk sebutannya, merupakan sebuah tempat yang diduga peninggalan leluhur pertama kali sebagai penanda membuka wilayah, hingga terbentuk sebuah peradaban di masa itu. Banyak kisah cerita dengan adanya kabar yang menginformasikan bahwa, objek tersebut merupakan komplek makam orang-orang kuno pada zaman dahulu. Berada di lahan pertanian milik warga, keberadaan tempat yang dipundenkan masih terjaga. Lebih tepatnya berada di lereng Gunung Ungaran sisi sebelah utara, di Dusun Golak, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Dari nama sebuah toponimi wilayah sudah menunjukkan kalimat Kenteng. Nama benda itu memang memiliki peranan penting sebagai tonggak yang berkaitan dengan jejak sejarah desa. untuk siang hari ini saya berada di salah satu tempat di Dusun Golak, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan. Kenapa saya bisa sampai ke tempat ini atau lokasi ini? Ketika itu saya di DM sama pemuda, salah satu pemuda yang secara kebetulan pernah menemukan yang diduga panel dari salah satu bangunan kuno. Di foto dan penemuan itu lamanya 2 tahun. Terus kemarin saya di DM dikasih lihat itu, saya punya pemikiran, ketimbul rasa penasaran, dan ada beberapa pertanyaan yang saya lontarkan ke salah satu pemuda bahwa dulu banyak sekali temuan batu seperti itu atau yang ada di dalam foto. Ketika saya menginginkan untuk datang ke sini dan diantar salah satu pemuda tersebut beserta Bapak Kadus atau tokoh masyarakat, diikuti 2 warga masyarakat mengantarkan saya ke lokasi ini dengan tujuan untuk mencari tahu keberadaan batu tersebut. Tetapi dengan kenyataannya batu itu tidak ada di tempat. Lamanya kita mencari itu belum membawakan hasil. Tapi ada kabar yang sangat mengejutkan. Ketika warga masyarakat berbondong-bondong untuk membersihkan, untuk merawat tempat ini, batu itu ketemu. Ada beberapa batuan yang ditemukan kembali, dibersihkan, terus difoto tempat ini, dan itu rangkaian dari panel-panel bangunan candi. Mungkin kalau cuma ketemu satu, saya tidak bisa mengatakan kalau di lokasi ini dulu pernah berdiri bangunan candi. Berhubung dari temuan satu, terus ketemu lagi, akhirnya bisa disimpulkan bahwa di lokasi sini pernah berdiri bangunan candi atau tempat pemujaan. Kok segitunya saya itu yakin. Terus dinyatakan kalau di sini itu pernah berdiri bangunan candi. Beberapa saksi memang bercerita kepada saya tentang temuan arca. Ketika ada orang menggali atau ketika ada orang mencangkul untuk menggarap lahan di sekitarannya, bukan di sini tapi di bawahnya, itu menemukan beberapa potongan arca yang akhirnya cuma sekedar ditaruh, dan sekarang wujud dari arca tersebut sudah tidak ada. Kemungkinan kalau menurut saya karena yang di bawah ini masih dalam olahan, dan dulu tanah untuk pertanian yang di bawah ini bentuknya bukan seperti ini. Tanah ini sudah tahap pengurukan, ditinggikan dan dijadikan lokasi untuk tanaman cabai dan tanaman jenis sayuran lainnya. Mendengar dengan adanya cerita seperti itu, dugaan saya sementara mungkin beberapa panel bangunan candi ada yang terkubur di pertanian ini. Dan ada salah satu warga yang bercerita bahwa dulu pernah ditemukan arca sosok perempuan. Yang diceritakan detail pahatannya itu, sosok perempuan itu berdiri samping kanan kiri, tangan kanan kiri itu nuntun anak kecil, 2 anak kecil.
Kalau pemikiran saya, apakah mungkin Arca Hariti? Sedangkan untuk Arca Hariti itu sendiri masuk ke agama Buddha atau keyakinan Buddha. Terus saya olah pikir lagi, apakah temuan Arca Durga Mahisasura Mardini? Tapi kok yang digambarkan sosok tersebut nuntun dua anak yang berada di samping kanan kiri sosok Arca wanita tersebut. Apakah mungkin cara penyampaiannya itu pembacaan detail arca tersebut kurang tepat? Apakah mungkin memang temuan arca Durga Mahisasura Mardini? Karena kalau Durga itu memang tangan kiri memegang rambut, atau apa ya istilah itu, jambak rambut sosok yang memang kecil jika dibandingkan ukuran tubuh antara Dewi Durga dengan sosok yang dimaksud. Terus yang tangan kanan itu memegang atau narik ekor hewan berupa mahisa atau kerbau. Nah, sosok kecil ini adalah Sura atau Asura, sosok raksasa yang menjelma menjadi kerbau karena kalah perang dengan Dewi Durga. Dan Dewi Durga itu sendiri berdiri di atas punggungnya. Apakah mungkin itu? Karena kalau di lingkup Gedong Songo maupun lingkup Bandungan di Kabupaten Semarang, saya belum pernah menemukan jenis arca yang identik dengan keyakinan Buddha. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari tanah di sini itu memang memiliki 3 punden. Kalau saya menyebutnya punden. 1, 2 yang ini, 3 yang berada di depan tadi. Cuma anehnya punden ini dibangun di samping jurang atau di bibir jurang. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin leluhur kita itu membangun tempat suci atau tempat beribadah di tepi jurang atau di bibir jurang? Kalau logikanya tidak mungkin itu dilakukan. Istilahnya lawang tanah sing ombo wae akeh atau lahan yang lebar luas itu banyak, kenapa membuat tempat peribadatan atau tempat yang disucikan justru malah di pinggir jurang? Nah, setelah saya kaji dengan menelusuri setiap bangunan-bangunan, ternyata ada indikasi bangunan ini pernah longsor. Jadi dulu punden berunda ini bentuknya ada yang hampir menyerupai bulatan tapi tidak teratur. Contohnya punden pertama, kedua, dan yang ketiga yang berada di ujung jalan sana. Setelah saya buka peta terbitan Belanda tahun 1915, Dusun Golak itu memang sudah ditetapkan, tertulis di peta tersebut. Tapi anehnya nama Desa Kenteng itu tidak ada penyebutannya dalam peta tersebut. Nah, lebih aneh lagi, ketika kita mempelajari peta tersebut, ternyata Dusun Golak itu masih ikut dengan Ampel Gading. Padahal jarak dari sini sampai ke Ampel Gading itu jauh sekali, sekitaran 3 kilo. Itu pun melalui tahap-tahap. Misal kalau untuk zaman sekarang, kalau kita untuk mencapai ke Ampel Gading sana itu, kalau jalan kaki, wah, mungkin jalan sekarang sampai sana itu habis maghrib gitu. Karena sama-sama kayak pendakian gunung, karena ini memang berada di sisi utara Gunung Ungaran. Nah, untuk punden itu sendiri menghadap atau anak tangganya itu dari arah barat, sana barat, dari arah barat. Dan tidak mungkin ketika punden berunda dibangun, pasti bentuk bangunan atau denahnya itu sangat sempurna sekali. Untuk melanjutkan pengamatan dari peta Belanda terbitan 1915, ternyata di sini dulu
itu masih tanah yang menjadi satu dengan tanah yang berada di sebelah timur. Nah, kenapa demikian? Setelah dikaji, setelah dipelajari, ternyata dulu pernah terjadi bencana berupa aliran lahar dingin yang muncul dari wilayah puncak Gunung Ungaran. Itu pun didukung dari cerita salah satu warga sini bahwa dulu pernah terjadi aliran lahar dingin. Nah, kemungkinan dari aliran lahar dingin yang tidak cukup terjadi hanya sekali dua kali, mungkin periode-periode sebelumnya hingga membentuklah ini sebuah aliran yang dilalui air untuk saat ini, karena efek dari korosi tanah yang diakibatkan oleh satu, banjir karena bah air hujan yang cukup besar, yang kedua karena aliran lahar dingin dari Gunung Ungaran. Dan ingat, Gunung Ungaran itu memiliki status stratovolcano. Jadi suatu saat ketika salah satu, entah itu lempengan bahasanya atau entah itu jalannya magma itu tersumbat, suatu saat di sini juga bisa akan terjadi erupsi seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara bersama, sebenarnya di bawah pohon ini ada sebuah menhir, satu batu ukuran besar. Kemarin sempat saya lihat, saya amati, ternyata batu tersebut memang batu yang kadar atau tingkat kekerasannya itu tidak seperti batu-batu andesit. Nah, batu tersebut atau menhir tersebut patah pada bagian tubuh atau patah pada bagian tengah. Dugaan sementara dari saya pribadi, menhir tersebut memiliki ukuran tinggi sekitar 2,5 meter. Nah, kalau bisa dilihat lagi di sini itu ada dua seperti meja, kalau saya menyebutnya altar. Kalau kita hitung dari bawah, di bangunan ini atau punden ini memiliki 5 teras, 1, 2, 3, 4, dan saya ada yang di keempat teras, dan ini yang kelima yang ada menhirnya, yang terdapat meja altarnya. Ada 2 meja altar di sini. Nah, untuk bangunan punden itu yang di depan ini, kalau saya menyebutnya punden yang pertama. Ini yang di depan itu memiliki 5 teras, sama dengan punden yang di belakang atau nomor 2 ini di belakang saya ini. Di situ, karena malah justru yang lebih disakralkan oleh warga itu punden yang ini, yang kalau sering disebut dengan Sentono Budo, itu semua untuk wilayah ini atau untuk area ini. Nih. Terus kalau punden yang keduanya ini. Nah, itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai atas. Nah, tidak mungkin toh kalau ini memang bangunan untuk tempat pemujaan, kala itu dibangun di pinggir jurang. Nah, ini jurang ini sebenarnya. Tapi setelah kita amati, ternyata ada beberapa bangunan atau ada beberapa material-material dari bangunan itu longsor ke sana. Nah, kalau kita mengacu ke peta Belanda, di sini itu dulu tidak ada sungainya.
atau tidak ada jurangnya. Mosok yo leluhur awake dhewe bangun tempat beribadah kok nyamari men atau medeni, padahal di lahan-lahan yang luas daerah sana itu ada. Nah, indikasinya karena dulu pernah terjadi bencana alam. Yang pertama, mungkin tetaplah ada banjir gede atau banjir besar, itu pasti ada. Setelah dikaji ulang atau dengan menyinkronkan informasi yang saya terima dari warga Dusun Golak bahwa dulu di sini itu pernah terjadi banjir aliran lahar dingin dari area puncak Gunung Ungaran. Dan memang di Gunung Ungaran itu banyak sekali kawah mati dan memiliki atau berstatus stratovolcano. Nah, ini. Nah, lebih jelasnya ini. Nah, ini. Nah, ini kan bekas longsoran ini, longsor ke sana. Longsor ini. Nah, ini putus ini. Dari sini ini atau material yang ini atau ini langsung putus, larinya ke sana semua. Nah, ini untuk sebutannya. Punden pertama ini juga memiliki 5 teras. Nah, ini kan kelihatan toh. Nah, ini bekas longsoran. Jadi banyak material yang dulu sudah dibentuk oleh leluhur kita itu gulung ke sana semua. Gulung ke sana semua. Nanti tak kasih lihat untuk panel-panel temuan candinya dikumpulkan di situ. Jenengan pun rampungan, Mas. Istirahat. Aduh. Dereng enten temuan malih, Mas nggih. Iki lho, Mas. Apik tenan kok. Lah ini loh temuan panel candinya. Ini pelipit yang biasanya berada pada bagian sabuk atau di atas pelipit genta. Nah, pelipit genta ini terdapat pada bagian selasar atau yang disebut kaki candi. Nah, untuk penempatan pelipit genta ini sendiri biasanya menghadap ke atas dengan menghadap ke bawah, atau istilah dalam gambar pelipit genta itu sebagai bingkai. Terus ini banyak ketemu ini, Mas. Ini panel ini juga panel ini. Kalau ini batu pengisai ini. Nah, ini yang disebut dengan menhir. Ini menhir, satu batu yang berdiri tegak bagai tiang. Akan tetapi saking lamanya kemakan usia dan mungkin juga faktor-faktor dari gejala alam sehingga membuat batu itu patah. Ada kok bekas patahannya itu masih terlihat jelas. Nih, ini menhirnya. Nah, ini dulu satu bagian ini semua. Ini patah. Ini bekas patahannya. Ini gathuk sama ini. Terus yang ini jadi satu dengan yang itu. Terus yang ini jadi satu dengan yang itu.
terus yang ini di atasnya. Ini nek ditata pas ini. Terus yang bener-bener kelihatan lagi yang ini. Nah ini tonjolan ini ya, tonjolan ini dapatnya ini. Terus ini ya, ini dapatnya ini ya enggak. Terus untuk bentuk ini sampai lekuan ini, sampai sini dapatnya ini dapat ini, lekuan ini dapat ini. Terus tadi untuk apa ya, bentuk-bentuk bekas patahan itu dapatnya yang ini. Pas loh. Ini dulu tinggi sekali ini, cuma patah. Nah ini loh batu altarnya. Memang sekilas pahatannya sederhana sekali. Ada dua, ini satu. Kalau saya menyebutnya tetap apa ya, meja altar, tapi terbuat dari batuan andesit. Nah di atas ini itu nanti untuk penyediaan sesaji ini. Terus ini batu altar yang kedua. Tidak mungkin kalau orang zaman sekarang noto watu kok modelnya seperti ini. Bentuknya rata dan apa ya, seolah-olah itu kakinya itu ditancap atau ditancapkan. Nih, seolah-olah itu kayak diganjel. Nah itu banyak ganjelan itu nih. Ini batu-batuan banyak sekali. Kok kayak iki barang ya? Nah ini sebenarnya anak tangganya lewat sini, cuma kemarin ditutup. Ini dari arah barat ini naik ke situ. Terus beberapa material batu pendukung atau penyambung itu sudah hilang. Nah ini tadi yang sudah saya ceritakan di awal. Nih ada 3, tapi bentuknya dari sana lurus ke sini ya toh, terus belok langsung tikungan tajam, bentuknya letter R. Kenteng itu sendiri diambil dari sebuah objek tinggalan dari leluhur Nusantara. Bisa berupa yoni, bisa juga berupa watu lumpang, bahkan sampai reruntuhan sebuah bangunan pemujaan. Dengan penyebutan kalimat kenteng, apakah benar wilayah yang dimaksud terdapat tinggalan leluhur yang masih jelas kelihatan untuk bentuk fisiknya? Setelah mengunjungi lokasi dan melakukan pencarian ulang, tidak ada temuan selanjutnya. Padahal pencarian tersebut telah dibantu oleh tokoh dan masyarakat desa. Dalam kegiatan pencarian panel candi, sebenarnya hanya ingin membuktikan saja kalau tempat tersebut pernah berdiri bangunan pemujaan. Sehingga berbagai macam alasan dilakukan untuk memperkuat benar adanya jejak sejarah tersebut. Sehingga membuat warga masyarakat sekitar bangga dan ada kemauan untuk melestarikan dan merawatnya. Untuk menyatakan kalau wilayah tersebut pernah berdiri sebuah bangunan kuno, tidak semudah dengan apa yang kita pikirkan. Jika harus memberikan pendapat secara langsung tanpa melakukan kajian dan penelitian, sama juga memberikan informasi yang tidak benar. Walaupun hanya menemukan satu komponen saja, tidak bisa dijadikan alasan bahwa tempat tersebut pernah memiliki jejak sejarah yang pernah berdiri. Barangkali panel tersebut merupakan pindahan dari tempat lain dan belum ada yang mengetahuinya. Karena banyak sekali kasus demikian, pemanfaatan dengan cara memindahkan dari tempat asal ke tempat lainnya.
Jika mengingat banyaknya kasus yang sering terjadi, memberikan pernyataan sebagai berikut. Pernyataan pertama, bisa saja panel yang dimaksud sengaja dipindah dan diambil dari tempat lain. Yang pastinya pemindahan itu mempunyai berbagai jenis faktor dan beberapa alasan. Maka dari itu, harus diadakan kajian atau penelitian yang fokus pada tempat tersebut. Sampai menunjukkan hasil akhir dari sebuah kajian lewat penelitian. Yang akhirnya mampu memberikan keterangan bahwa, kalau tempat tersebut memang pernah berdiri sebuah bangunan pemujaan berupa candi. Hasil dari kegiatan seperti itu pun, belum bisa dijadikan sebagai penguat untuk memberikan sebuah jawaban. Sedangkan untuk kajian itu sendiri tidak hanya tertuju pada banyaknya temuan panel saja. Akan tetapi, masih terus berlanjut hingga kajian itu masuk ranah tentang tata letak, kontur tanah, dan faktor lain seperti kondisi perubahan tempat yang terjadi karena cuaca atau gejala alam. Berarti jenengan nek teng puncak Batur niku semerep candi-candi kathah ya Pak nggih. Candi Ungkal dieling-eling. Baturan nggih. Terus puncak nganu, puncak napa? Sanes Pak. Alah, Bandeng Redes enten. Nggih, Bandeng Redes enten. Sendang niko enten prasastine niko nggih. Nggih. Dunungake Pak nggih. Nggih Pak. Pak. Manuk. Dalam? Oh, nopo teng mriki. Watu lumpang dene ndino kene kaya. Watu lumpang, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Kemungkinan lho. Oh, alah yung. Enten candine, candi iku lho tetep enten. Lumpang, Kak. Lumpang. Tetep tinggalan riyin. Nggih, leres. Yo padha karo Ampel Gading. Lumpange ngene iki kabeh. Padha karo sing Mbah Rawa, Kak. Baran, iya ra? Mantri iki ana anune. Enten alune. Ah, ana maune iki. Nek mbah kadang yo jalan sing dialas yo ora ngerti kan ngono. Waduh. Enten maune. Alune sing kok menten iki. Oh. Napa dawah ting daerah mriki, Pak? Kira-kira melang iki. Kan mboten. Niki napa nggih niki? Mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Suket niki. Oh. Tapi nganu Kak bentuke kotak Kak apik yo, Kak. Enak iki lumpang iki. Cuma alune sing mboten enten nggih. Alune tetep mriki, mboten jutek iki mboten bosan. Mulih lintahe wae ramu. Mriki warne mriki kok. Ngeten iki. Nek sing gadah alas mriki sinten, Pak? Asmane? Oh iya, Pak Jeng.
tiang ampel gading. Nah, ini kasus itu. Temu loh, kere. Niki mlebete ampel gading. Niki Gola, isek melune gola. Tapi nek gula iki karo kelenteng beda. kelenteng iki nama desa, nek gola nama dusun. Kecamatan Bandungan. Berarti gula niku tasih mlebet kelenteng niku. Gula nggih. Iya kenteng to. Heeh. Niku ya kata watu candi. Riyen gak dereng dengan Cina sakniki kan pun di anu Cina sakniki. Oh, Kadang aja disingkir tenggonan. tenggen pundi, Pak? Daerah mriki. Sing nggen napa vila-vila niku. Iki nggen pira-pira itu kathah ring. Walah, Kan recone gak sek di garap kali petani to. nggih. Ah, mbok disadi kan kemungkinan kan kali karyawan karo sing sami kerja kan yo mboten ngopeni ngoten niku. Wah, penting kerja. Ning niki yo, Pak. Alune niku mboten kepanggih kok, Pak. Presentasi sing mriki mboten nonton sing wantun beton mboten wantun nek ngombe. Iki sing terus ngapini budaya kemungkinan Napa, Pak? sing watu budon itu kemungkinan iki gadane budon itu kan mboten dereng paham. Nggih, nggih. Lah mangke nek saged napa niki jenise watu, ya niku kan nggak iso Nembe ketinggal nggih. Nah, ngoten niku. Biasanya kan nonton prestasi, tanda prestasi ngoten iki. Prasasti nggih. Prasastine enten. Nggih, nggih, Pak. Nah iki tetep kok pipisan apa alune iki mesti geguruk lemah nek iki ya, Kak ya. Kemungkinan. Enten lho niku. Nek sing kan kan kampung Buddha. Nggih. Riyen to, Nggih. terus kampung Hindu sing mereka nginjil sebelah homeland wisata. Nggih, nggih. Kirine Rodok belakang. Nggih. enten. Nggih. Cuman iku kan pun nggih pun dengan Mpun dados pertanian. pertanian. Nggih, leres. Sing Mpun alune sing mboten kepanggih, Pak. Nek bapake asma sinten, Pak? Pak Suyuti. Oh. Mendet gambar jenengan, Pak nggih. Nek gene napa Sentana Buddha nika memang panci kula nderek nggerake kersane mangke tetep lestari, Pak. Jadi tinggalane leluhur niku tetep dijaga, adat budayane tetep dijaga ngoten, Pak. Alhamdulillah saking Pak Kades, saking Karang Taruna, saking warga kalau wingi untuk pembukaan acara kan enten tasyakuran napa tanggal 1 malam suro niku. Oh jenengan derek mriku, Pak. Oh alah. Enten wong kula dikirimi videone. Nggih. Nggih diresiki, Pak. Nggih. Nggih diwuri-wuri, Pak. Kula niku asal undangan tapi pas kula piket dalu, Pak. Nek Pak Kaduse asmane sinten lah kesupen kula? Bagus Maulana. Sering kula mriku, Pak. Oh, nggih. Oh.